Dan kapan boleh pakai dana darurat? Seenggaknya ada 3 kategori sebelum lo mulai menggunakan dana darurat. Kategori ketika emergensi yang dadakan gitu, atau emergensi yang penting, atau emergensi yang genting. Ketiga hal ini haruslah terpenuhi sebelum lo menggunakan dana darurat. Kenapa ribet pakai aturan seperti ini? Sebetulnya nggak perlu pakai aturan juga, karena ini adalah dana darurat. Kapanpun mau pakai dana darurat adalah sesuai kondisi lo sendiri. Dan apa alasan sewaktu lo memutuskan untuk menggunakan dana darurat tersebut? Ya jawabannya karena lo yang paling mengerti seperti apa kebutuhan lo masing-masing. Plus di luar sana nggak ada orang yang peduli selain diri lo sendiri. Semoga lo mulai menyisihkan dana darurat hari ini juga. Sementara bagi yang telah menyisihkannya, dana darurat adalah topik yang paling urgent. Jadi bantu share deh untuk ngingetin temen atau keluarga yang lain. Sudah waktunya juga kita orang nih untuk mulai menyisihkan sejumlah uang sebagai dana darurat. Dan berikut ada 6 langkah mudah menyisihkan dana darurat sebetulnya. Jadi biar nggak berat-berat banget untuk finansial kita, ya ini sangat cocok untuk literasi finansial. Langkah poin A, lo tentukan angka yang lo butuhkan. Langkah awal untuk mulai menyisihkan dana darurat adalah menentukan angka yang lo butuhkan. Untuk mengetahuinya, lo perlu angka kebutuhan bulanan lo alias biaya hidup lo per bulan. Artinya ini lo yang tahu pengeluaran per bulan lo berapa gitu. Nah, cara mudah menghitung biaya hidup bulanan adalah: pertama, membuat daftar pengeluaran rutin bulanan. Kedua, mencoret segala aspek yang sifatnya entertainment gitu. Ketiga, membuang poin yang sifatnya masih bisa ditunda. Keempat, menjumlahkan yang tersisa sebagai dana darurat bulanan. Kelima, mengalihkan angka tersebut dengan jumlah bulanan darurat yang lo pilih. Jadi langkah-langkah yang ini lo bisa terapin. Langkah poin B, tentukan target waktu. Tujuan menentukan waktu adalah agar lo juga bisa membagi angka yang harus disimpan per bulannya. Apabila angka sudah tercapai, semisal dana darurat jangka pendek lo 3 jutaan gitu, dan dana darurat jangka panjang lo 30 jutaan. Nah berikutnya lo dapat move on dari dana darurat dan kembali fokus pada tabungan rutin yang sifatnya reguler atau rencana investasi lo untuk masa depan. Dana darurat mesti punya target waktu. Nyimpan apa adanya tanpa komitmen itu bikin proses menyisihkan dana darurat menjadi lebih lambat lah. Jadi harus tentukan target waktu. Langkah poin C, tentukan juga metode penyimpanan dana darurat lo. Jadi lo bisa memilih cara untuk memperlakukan rencana dana darurat. Apakah jadi simpanan wajib, di mana lo paksa diri sendiri untuk menyimpan uang sejumlah yang lo tentukan hingga waktu juga yang lo tentukan. Atau apakah akan lo sisihkan dari proses berhemat? Contoh, lo akan mengurangi sebuah kategori pengeluaran dan di-switch uang tersebut ke dana darurat lo. Atau juga mungkin apakah lo sisihkan dari tambahan pendapatan yang mewajibkan lo untuk mulai mencari opsi nambah-nambah penghasilan. Nah kayaknya ini menarik nih, nambah penghasilan. Langkah yang D, mulai dahulu sekecil apapun. Jadi gimana pun kalau nggak mulai, nggak akan selesai. Sehingga walaupun belum tahu bener gambaran besarnya, mulailah dahulu dengan angka yang kecil. Yang penting menyisihkannya dengan teratur dan nggak narik-narik dari tabungan ke dana darurat. Bahkan mungkin nyimpen 50.000 per bulan pun nggak masalah, asalkan teratur dan memiliki komitmen. Langkah E, gunakan rekening terpisah. Nah ini barangkali membantu. Lo coba cari bank dan buka rekening baru yang tanpa biaya administrasi. Sekarang kan banyak bank punya produk seperti ini. Hampir setiap bank punya produk simpanan pelajar atau biasa kita sebut Tabanas yang bebas biaya administrasi bulanan. Atau lo bisa buka simpanan online. Sekarang kan banyak model yang begituan. Langkah F, setelah mencapai 30 juta contoh, lo mungkin barangkali bisa didepositokan gitu. Dana darurat itu harus liquid, sehingga lo nggak boleh menginvestasikan dana darurat.
Namanya darurat alias emergensi adalah kondisi yang nggak terprediksi. Jadi lebih baik memilih untuk mendepositokan, contoh dengan plan bulanan atau menyimpannya dalam bentuk reksadana pasar uang mungkin yang biasa orang-orang pakai. Tapi ini kalau sudah paham ya gimana cara kerja deposito versus reksadana gitu. Kalau belum, ya silahkan simpan dalam bentuk simpanan agar dapat lo akses sewaktu-waktu. Nah, begitu.